Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 429. Direktur Sun, saya seorang pengusaha. Tentu saja saya tertarik pada keuntungan. Keuntungan dari pulau-pulau buatan di laut sangat besar. Sayang sekali jika saya memberikannya kepada orang lain. Yang Tianluo berkata sambil tersenyum. Tidak ada salahnya kamu mengatakan itu. Sun Jianan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Tidak masalah, segera setelah konser selesai, aku akan mengirimkan wanita itu kepadamu. Setelah berbicara, Yang Tianluo berbalik dan pergi, tetapi senyuman yang sangat aneh muncul di sudut mulutnya. Lin Ruohan, selama saya mendapatkan proyek pulau buatan lepas pantai, saya akan dapat membuat grup Lin Anda bangkrut. Jika saatnya tiba, Anda masih akan jatuh ke tangan saya. Saat ini, seorang pria gemuk berusia 30-an datang. Puan Yang, tempatnya sudah siap. Begitu Qin Mengyao tiba, rencana kami dapat dilaksanakan. Oke, cerdaslah dengan tangan dan kakimu dan jangan tunjukkan kekuranganmu. Meski bukan masalah besar, namun jika terjadi kesalahan akan mempengaruhi rencana Anda selanjutnya. Tidak ada yang salah. Puan Yang, semuanya baik-baik saja. Bagus. 3 jam kemudian, dengan nyanyian merdu, Qin Mengyao mengakhiri lagu terakhir konsernya. Semua orang menangis, benar-benar tenggelam dalam emosi mereka saat bernyanyi dan tidak bisa melepaskannya. Konser berakhir dan penonton satu demi satu meninggalkan tempat tersebut. Yu Jia meraih lengan Su Chen. Konsernya sudah selesai dan ini masih pagi. Ayo kita makan. Sekarang Yu Jia dan Chen Sasa telah melupakan identitas mereka sebagai konselor, dan meletakkan payudara mereka yang menjulang tinggi sepenuhnya di pelukan Su Chen, yang sangat ambigu. Ada hal lain yang harus kulakukan nanti, jadi aku tidak akan pergi. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu kembali nanti. Karena masih ada yang harus kamu lakukan, kami tidak perlu kamu mengirimkannya. Kamu bisa mengurus urusanmu dulu. Surou dengan cepat menarik kedua sahabatnya pergi. Melihat sikap mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeret Su Chen ke hotel. Saya sebenarnya tidak ingin dilindungi undang-undang sama sekali. Setelah ketiga wanita itu pergi, Su Chen menerima pesan teks dari Qin Mengyao, memintanya untuk bertemu di belakang panggung. Puan Su. Tidak ada orang luar di belakang panggung. Setelah melihat Su Chen, Qin Mengyao datang seperti burung yang ceria. Dan agennya Zhang Yaping juga menyapa Su Chen dengan hormat. Ini adalah Su Chen yang terkenal di Provinsi Jiangnan, dan dia bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Puan Su, mohon tunggu saya sebentar. Saya akan mengganti pakaian saya dan kemudian kita akan pergi ke pesta festival. Bagus. Beberapa menit kemudian, Qin Mengyao melepas pakaian penampilannya yang cantik dan mengenakan celana jeans hitam sederhana dan kaos putih. Pakaian ini terlihat segar dan cantik, membuatnya setidaknya 5 tahun lebih muda. Mengyao, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tepat setelah berganti pakaian, Zhang Yaping berbisik kepada Qin Mengyao sebelum keluar dari kamar pas. Ada apa, Suster Zhang? Qin Mengyao berkata dengan rasa ingin tahu sambil menata rambutnya. Saat kita sampai di Hotel Kaibin nanti, Anda tidak boleh terlalu dekat dengan Tuan Su. Wah, Pak Su banyak membantu saya sebelumnya. Dia adalah tamu kehormatan di konser saya hari ini. Tentu saja, saya ingin lebih dekat dengannya. Hei, gadis bodoh, kamu harus mengerti bahwa ini Zonghai, bukan Jiangnan. Jadi bagaimana kalau itu Zonghai? Sejujurnya, perayaan ini tidak diadakan oleh perusahaan kami, tetapi oleh Tuan Yang, Presiden China Shipping Hengyun Group. Puan Yang. Qin Mengyao berkata dengan ragu, jelas dia belum pernah mendengar nama ini. Hengyun Group adalah perusahaan besar yang muncul dalam beberapa bulan terakhir. Nilai pasar perusahaannya sendiri mencapai puluhan miliar, dan ini hanyalah puncak gunung es. Konon di balik Hengyun Group juga terdapat anggota keluarga Yanjing. Titik. Dukungan, di seluruh Zonghai, itu tergantung pada angin dan hujan, yang mungkin lebih baik daripada Tuan Su dari Provinsi Jiangnan. Oleh karena itu, ketika jamuan perayaan diadakan nanti, Anda tidak boleh pergi terlalu jauh dengan Tuan Su. Jika tidak, Tuan Yang tidak akan bahagia. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak tahu yang disebut Tuan Yang. Saya hanya tahu bahwa Tuan Su adalah tamu terhormat saya. Saya hanya perlu menjaganya dengan baik. Apakah kamu tidak ingin berkembang di Zonghai di masa depan? Zhang Yaping berkata dengan sedikit kebencian bahwa besi tidak bisa menjadi baja. Meskipun Hengyun Group belum termasuk dalam 3 besar perusahaan China Shipping, jika momentum saat ini terus berlanjut, dalam waktu setengah tahun, seluruh industri keuangan China Shipping akan berada di tangan Hengyun Group. Jika bisa saat ini, membangun hubungan dengan Tuan Yang akan berdampak besar pada perkembangan Anda di masa depan. Qin Mengyao mengerutkan kening dan tampak sedikit tidak senang. Saya pikir jamuan perayaan ini disiapkan oleh perusahaan pialang untuk saya. Namun di luar dugaan, hal itu justru disiapkan oleh ketua kelompok. Qin Mengyao telah melihat pendekatan semacam ini berkali-kali dan sangat muak dengannya.
Namun demi pengembangan karir ke depan, sebaiknya jangan berlebihan. Paling tidak, hubungan damai harus dijaga. Oke, aku mengerti. Setelah menjawab, Qin Mengyao keluar, memegang lengan Su Chen dan masuk ke rivinya. Ketika rombongan tiba di Hotel Caibin, staf yang berdiri di depan pintu segera mengenali Su Chen. Itu bos baru Hotel Caibin mereka. Saya biasanya tidak datang ke sini untuk waktu yang lama, tetapi saya tidak menyangka kali ini saya akan datang bersama bintang terkenal Qin Mengyao. Bahkan bintang sebesar itu pun dapat ditemukan. Ini sangat luar biasa sehingga Anda tidak membutuhkannya. Melihat Su Chen masuk, manajer lobi hotel ingin pergi dan menyapa, tetapi dihentikan oleh pandangan Su Chen. Dia hanya datang ke sini untuk minum lalu pergi, tidak ingin menimbulkan masalah di kota. Manajer lobi juga sangat bijaksana dan memerintahkan semua orang untuk diam-diam menyingkir. Anda tidak dapat memberikan obat tetes mata kepada atasan Anda saat ini. Jika tidak, pekerjaan Anda sendiri tidak diperlukan. Di bawah kepemimpinan Zhang Yaping, rombongan tiba di ruang perjamuan di lantai 2 hotel. Selamat kepada Nona Qin atas konsernya yang sukses. Merupakan kehormatan besar bagi kami bagi Heng Yun Group untuk mempersiapkan perayaan ini untuk Anda. Melihat pria gendut di depannya, Qin Mengyao berhenti sejenak. Pria ini tampak berbeda dari Tuan Yang yang dijelaskan oleh saudari Zhang. Ayo, Mengyao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah manajer umum grup Heng Yun, Tuan Gao Wenji Gao. Halo, kata Qin Mengyao dengan sopan. Oke, Nona Qin, kami sudah menyiapkan makan malamnya. Mari kami mengundang Anda ke sini. Qin Mengyao duduk dan melihat secara pribadi. Sepertinya tidak ada orang bernama Yang Tianluo, jadi dia berkata. Bukankah bosmu pergi ke pesta perayaan hari ini? Bab 430. Mes. Qin, ketua kami ada yang harus dilakukan dan mungkin harus terlambat untuk sementara waktu, jadi kami mengatur agar saya datang dulu. Gao Wenji berkata sambil tersenyum. Namun di dalam hatinya memang ada monolog lain. Seorang aktor belaka ingin ketua kita muncul sendiri tanpa melihat identitasnya. Berdiri di sudut platform lantai 2, Yang Tianluo tersenyum dan secara alami berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia masih agak cantik, dibandingkan dengan Lin Ruohan, dia masih tertinggal jauh. Mari kita timbang berat badan kita sendiri dulu. Setelah mengatakan itu, Yang Tianluo menyalakan rokok dan pergi sendiri. Dalam waktu sekitar setengah jam, jamuan makan malam yang indah disajikan. Gao Wenji mengangkat gelasnya dan berkata, Nona Qin, saya harap nyanyian Anda terlihat bagus di konser. Saya ingin memberi Anda segelas anggur ini terlebih dahulu atas nama Tuan Yang. Manajer Gao sangat tersanjung. Qin Mengyao berkata dengan tenang dan murah hati. Qin Mengyao juga sangat ahli dalam retorika resmi seperti ini. Su Chen duduk di samping dan diabaikan sama sekali. Setelah segelas anggur, Qin Mengyao berbisik di telinga Su Chen. Puan Su, apakah ada yang ingin Anda makan? Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Saya bisa melakukannya sendiri, kata Su Chen sambil memegang gelas anggur dan menikmatinya. Dan gerakan kecil mereka tidak disembunyikan dari Gao Wenji yang duduk di seberangnya. Ia bahkan samar-samar menebak bahwa hubungan keduanya tidak sederhana. Tapi Gao Wenji tidak menunjukkan semua ini di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, kemampuan Gao Wenji untuk menjadi orang kepercayaan Yang Tianluo. Anggur telah melewati 3 putaran, dan makanan telah melewati 5 rasa. Qin Mengyao memegangi dahinya yang kesakitan, lalu berbaring di atas meja dan jatuh pingsan. Saat ini, Zhang Yaping dan asistennya yang duduk di sebelahnya juga terjatuh satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, selusin orang di meja itu semuanya pingsan, seolah-olah mereka sedang mabuk. Terutama Qin Mengyao, yang wajahnya memerah dan masih menarik pakaiannya dengan lembut. Melihat pemandangan di depannya, Gao Wenji menyipitkan matanya. Kapasitas minum pria ini sangat bagus. Anggur merah impor semacam ini tidak membuatmu mabuk. Itu benar-benar membuatku, Gao, menonjol. Sambil memegang gelas anggur, Su Chen tersenyum. Saya sangat ingin tahu apakah ini anggur merah impor murni atau anggur merah dengan bahan tambahan. Rasanya sepertinya tidak terlalu murni. Tidak murni. Mata Gao Wenji berkilat dengan niat membunuh, kamu sebenarnya bisa meminumnya dengan rasa yang berbeda. Sepertinya kamu juga orang dengan status tertentu. Aku tidak sopan. Lupakan kata-kata sopannya. Jika aku menyerahkan dalang di belakangmu, kamu mungkin masih bisa pergi hidup-hidup. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu anjing yang setia. Kamu berani melawan grup Heng Yun kami demi tuanmu. Kamu sangat baik. Sambil berbicara, Gao Wenji mengeluarkan buku cek dari tangannya, menulis serangkaian angka 0 di atasnya, dan berkata, ini 200.000. Ambil uang ini dan lenyap dari mataku. Jangan merusak perbuatan baikku atau menyinggung perasaanku, Gao Wenji, dan kamu mungkin menghilang dari dunia ini. Sambil memegang cek tersebut, Su Chen dengan santai menyentuh korek api di atas meja dan menyalakannya perlahan. Sebaiknya aku menyimpan 200.000 ini untuk membakar kertas untukmu. Mata Gao Wenji menyipit, menunjukkan niat membunuh. Sepertinya kamu minum sebagai hukuman jika kamu tidak makan roti panggang. Saat aku tiba, aku merasa kamu sedang mencari kematian. Dalam hal ini, tidak perlu melanjutkan akting.
Gao Wenji melambaikan tangannya, seseorang, singkirkan bocah merepotkan ini. Suara mendesing. Saya melihat selusin pengawal berjas hitam bergegas ke depan. Berdiri di sekitar Su Chen, mengelilinginya tanpa celah. Oke, ayo cepat ambil keputusan. Masih ada yang harus dilakukan nanti, jadi jangan buang waktuku. Gao Wenji meminum anggur merah dan mendengus. Seorang pengawal kecil ingin bertarung denganku dan bahkan tidak mempertimbangkan berat badannya sendiri. Apakah kamu layak? Kelihatannya cukup bagus, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Untuk bisa mengatakan hal seperti itu, Anda pasti dipekerjakan oleh Qin Mengyao dengan banyak uang. Jadi hari ini Anda perlu memberitahu Anda kesenjangan antara pejuang dan orang biasa. Musa. Benar nak, biar ku jelaskan padamu. Orang-orang yang berdiri di sampingmu semuanya adalah pejuang di puncak kekuatan batinnya. Apalagi kamu, bahkan harimau dewasa pun bisa melakukannya. Pukulan sampai mati. Su Chen tersenyum main-main, menurut apa yang Anda katakan, orang-orang ini cukup kuat. Tentu saja, kamu sangat konyol di mataku sekarang, seperti domba yang dikelilingi singa. Menurutku, tidak perlu banyak orang untuk mengambil tindakan. Hanya satu orang yang bisa mencabik-cabikmu, bahkan jika sekalipun ini kematian, kamu harus puas dengan itu. Saya sangat menyesal. Di mata saya, orang-orang ini seperti semut. Hei, kamu belum tua, tapi nada bicaramu lumayan, jadi coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Saat Gao Wenji selesai berbicara, dia melihat 10 pengawal berjas hitam bergegas menuju Su Chen tanpa ragu-ragu. Nak, kematianmu telah tiba. Jangan katakan itu. Dentur. Su Chen juga bertemu orang-orang itu dalam waktu kurang dari setengah menit. Selusin pengawal berbaju hitam yang berada di puncak kekuatan batin mereka semuanya ditangani oleh Su Chen, dan dantian kihai mereka dihancurkan. Bahkan jika dia bisa bangun, dia tetap menjadi orang yang tidak berguna. Berdebar. Gao Wenji terjatuh ke tanah, pikirannya menjadi kosong, dan dia benar-benar terpana. Kamu benar-benar membunuh semua orang ini. Saat itulah Gao Wenji menyadari ada yang tidak beres. Pantas saja dia berani duduk di sana dan berbicara sendiri dengan begitu tenang. Ternyata itu karena kemampuannya. Kamu, jangan datang ke sini. Gao Wenji berkata dengan ngeri. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Tidak ada yang mengirimku ke sini. Ya, aku jatuh cinta dengan kecantikannya, jadi aku menggunakan cara ini. Gao Wenji tahu bahwa meskipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa mengungkapkan tuannya. Dia tahu persis orang seperti apa yang Tian Luo itu. Jika dia dikhianati, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah Anda tidak hanya akan mati, tetapi keluarga Anda juga tidak akan berakhir dengan baik. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan berakhir seperti orang-orang di depanku ini. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Saya sudah mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu semua adalah ulah saya sendiri. Kesabaranku terbatas. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Setelah mengatakan itu, energi hitam menghantam tubuh Gao Wenji, dan Gao Wenji pingsan. Untuk urusan selanjutnya, Su Chen menelepon Ye Tianlang. Dia bisa menangani masalah sekecil itu. Dan sekarang, masalah Qin Mengyao harus diselesaikan. Puan Su, aku kepanasan. Bab 431. Su Rou memandang Feng Meiki dengan marah. Saya tidak menemukannya seperti ini sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka setelah Li Dongmei pergi, sikapnya akan menjadi lebih sombong. Beraninya kamu mengatakan bahwa Su Chen bodoh. Tapi saat ini, Su Rou juga tahu bahwa dia tidak bisa membela Su Chen sama sekali. Bahkan jika aku mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Feng Meiki, jika kamu tidak ingin tinggal di Universitas Zonghai, katakan saja. Pada hari kerja, pelajar internasional itu mendominasi. Jika bukan karena status khusus He Zhengyu, mereka pasti sudah dikeluarkan. Untung sekarang, dia masih berdiri di samping He Zhengyu. Sungguh anak yang tidak bisa diajar. Kepala sekolah Yue, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak suka mendengar kebenaran setelah kami memberitahumu beberapa patah kata? He Zhengyu berkata dengan ekspresi lucu. Ini adalah masyarakat yang didominasi hutan. Statusku lebih tinggi darinya, jadi aku hanya bisa menindasnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tapi sekarang, dia membiarkanku menamparkan diriku sendiri dan mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang. Sekolah, jadi aku harus membiarkan dia membayar harganya. Menurut saya, tidak ada yang salah dengan masalah ini sama sekali. Jika Anda bersikeras meminta saya memberikan penjelasan, maka saya tidak bisa menahannya. Kata Yue Zhenguo. Puan Heyaoji, sudah jelas bahwa Yue Zhenguo sengaja berusaha melindungi Su Chen. Tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengannya lagi. Saya sarankan agar kita merahasiakannya. Kata Ma Jianbo sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Baginya, semakin besar masalahnya, semakin baik. Dan setelah melakukan begitu banyak hal untuk keluarga He, ketika saatnya tiba, posisi kepala sekolah pasti akan menjadi miliknya.
Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai dekan, akhirnya saya bisa menjadi kepala sekolah. Sulit untuk tidak bahagia ketika hal seperti ini terjadi. Kepala sekolah Yue, jika kamu tidak menyingkirkan Su Chen itu, maka kita semua akan putus sekolah. Pembicaranya berwajah Asia. Dari segi penampilan saja, mereka tidak ada bedanya dengan orang Tionghoa. Tapi Anda bisa tahu dari aksennya bahwa siswa ini berasal dari negara kepulauan. Namanya Yuzo Inoue, dan dia adalah wakil presiden Asosiasi Mahasiswa Luar Negeri Universitas Songhai. Dia sama dengan Ha Zhengyu. Apakah kamu ingin mengancamku dengan putus sekolah? Yue Zhenguo berkata dengan wajah muram. Jika kamu ingin putus sekolah, maka aku akan menjalani prosedur penarikan untukmu sekarang. Jika presiden sekolah yang bermartabat diancam oleh beberapa siswa, maka tidak apa-apa. Saya tidak peduli. Saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Jika Anda pelajar Tiongkok menindas orang lain dan memperburuk keadaan, Anda tidak hanya akan dipecat, tetapi Anda juga akan dipenjara. Kamu. Tubuh Yue Zhenguo gemetar karena marah. Mereka semua mahasiswa asing. Kalau masalah ini ada hubungannya dengan kedutaan, akan sulit ditangani. Yuzo Inoue menyalakan rokok tanpa ragu-ragu dan mulai menghisapnya sembarangan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yue Zhenguo. Dan kami, jika orang itu tidak dipecat, kami juga akan pergi. Sekelompok orang lain muncul di luar pintu, mengenakan seragam dari China Overseas University. Tapi mereka bukan guru di sekolah, melainkan guru asing di sekolah. Apakah kamu ingin ikut bersenang-senang juga? Yue Zhenguo mengambil tindakan. Dia tidak menyangka He Zhengyu akan menjadikan masalah ini menjadi masalah besar. Bahkan guru asing ini disuap olehnya. Tubuh Yue Zhenguo gemetar karena marah. Kalian semua berbicara dari hati kalian. Ketika kalian datang ke Universitas Songhai, sekolah memberi kalian sebuah rumah, gaji yang tinggi, dan bahkan menghapuskan sebagian besar biaya sekolah. Pada akhirnya, beginikah cara kalian memberi kembali kepada kami? Yue Zhenguo, jangan memainkan peran emosional di sini, karena tingkat pengajaran kami tinggi dan lebih baik daripada guru bahasa Mandarin Anda. Jika Anda tidak memberi saya perlakuan yang murah hati, maka kami tidak akan bisa mengajar di sini, jadi Anda menyediakan kami dengan perawatannya adalah apa yang harus Anda lakukan. Kata seorang guru asing terkemuka. Kawashima Sensei benar. Yuzo Inoue berkata. Kami pelajar internasional, siapapun di antara kami, lebih pintar dari pelajar Tiongkok Anda. Berapa banyak hadiah yang telah kami menangkan dalam kompetisi semua ukuran. Dan sekarang, Anda memberi kami sedikit pembebasan biaya sekolah, dan Anda mempublikasikannya. Betapa tidak tahu malu. Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu, kamu benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Malu. Ha Zhengyu tersenyum. Kalian orang Tionghoa, bukankah kalian hanya mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini, atau apakah kalian berpikir bahwa kalian dapat memenangkan simpati kami dan membiarkan kami mengampuni nyawa kalian? He Zhengyu, apa maksudmu? Kata Surou dengan mata terbelalak. Hei, kalian idiot sekali. Apakah kalian belum melihat niat kami sampai sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin menyingkirkan kalian semua yang menyebalkan dan mengubah Universitas Songhai menjadi dunia kita. Ya, menurutku ini sangat perlu. Ma Jianbo menggema. Yue Zhenguo, orang tua ini, terlalu keras kepala dalam pemikirannya. Jika Universitas Songhai dapat dibimbing oleh ide-ide asing yang maju, pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Di sekolah ini, kamu adalah orang terbaik yang bisa melihat situasi dengan jelas. He Zhengyu tersenyum. Terima kasih Guru He Zhengyu atas pujiannya, jadi saya ingin merekomendasikan diri saya hari ini. Setelah mengusir Yue Zhenguo, saya berharap Guru He Zhengyu akan menerima penunjukan saya sebagai Rektor Universitas Songhai. Saat itu, saya pasti bisa untuk mengikuti perintah dan menjalankan Universitas Songhai. Semakin baik. Ma Jianbo, kamu pengkhianat. Yue Zhenguo gemetar karena marah. Sebagai Direktur Pendidikan Sekolah, dia memiliki sejarah kelam yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tetapi karena dia mempunyai koneksi di belakangnya, dia tidak memperhatikannya. Tapi aku tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yue Zhenguo, kamu sebaiknya berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Dalam beberapa menit, aku akan menjadi Rektor Universitas Songhai. Kekuatan di tanganku tidak akan sebesar biasanya. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku tidak akan membuat itu mudah bagimu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Rektor Universitas Songhai. Haha, bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Dengan pengaruh Tuan He Yaoji di dunia, jika dia ingin aku menjadi kepala sekolah, itu hanya masalah kata-kata. Kamu, kepala sekolah, kita tidak perlu memperhatikannya. Orang seperti dia akan menghadapinya cepat atau lambat. Surou berkata dengan marah. Guru Su, saya menyarankan Anda untuk melihat kenyataan dengan jelas. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak ada ruang bagi Anda untuk berbalik. Jika Anda masih ingin nongkrong di Universitas Songhai, ikutlah dengan saya malam ini. Sebagai selama kamu bisa melayaniku dengan baik,
aku akan membiarkanmu menjadi wakil presiden Universitas Songhai, bagaimana menurutmu? Kata He Zhengyu. Saya sudah lama melihat bahwa dia bukan orang baik. Dia terus pamer setiap hari, dan warna aslinya mungkin akan terungkap saat dia tidur. Bab 432. Bah, kamu delusi. Surou memelototi He Zhengyu dan berkata tanpa menyerah. Apakah itu delusi atau tidak, itu bukan terserah kamu. He Zhengyu memiringkan kepalanya dan berkata kepada penjaga di sampingnya. Bawa dia pergi kepadaku. Aku telah mengejarnya selama lebih dari setahun dan berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku. Hari ini aku akhirnya mendapatkan keinginanku. Saya mengerti, guru. Beberapa penjaga berpakaian hitam berjalan menuju Surou. Dia meraih lengannya dan berjalan keluar. Di depan pria kekar itu, Surou yang mungil tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kita hanya bisa membiarkan mereka menyeret kita pergi seperti ini. Guru Su, tolong berhenti berjuang. Puan He Zhengyu menyukaimu. Itu adalah berkahmu. Selama kamu melayaninya dengan baik, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Kamu sekarang sudah dewasa. Bagaimana kamu bisa? Hanya saja tidak mencerahkan sama sekali. Ma Jianbo berkata sambil tersenyum. Pergilah, bekerja di sekolah yang sama denganmu adalah aib bagiku. Surou tidak tahan lagi dan langsung bersumpah. Surou merasa orang seperti Ma Jianbo tidak akan bisa memaafkan kebencian mereka bahkan jika mereka dieksekusi oleh Ling Qi. Kamu boleh memarahiku, itu tidak masalah bagiku. Kata Direktur Ma Jianbo. Selama setahun terakhir ini, Ma Jianbo juga berkali-kali mengungkapkan dan mengisyaratkan Surou. Jika dia bisa membuat dirinya tidak terucapkan, dia bisa dipromosikan menjadi guru. Tapi dia selalu menolak, yang membuat Ma Jianbo merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Meskipun dia akan diambil alih oleh He Zhengyu, Ma Jianbo tidak merasa buruk sama sekali. Selama saya bisa menjadi kepala sekolah, saya bisa bersenang-senang dengan siswa perempuan di sekolah. Tidak perlu peduli padanya. Cepatlah tangan dan kakimu dan bawa dia ke ruang kelas yang kosong. Aku akan mencicipinya di sana nanti. He Zhengyu berkata sambil tersenyum. Kalian gangster, biarkan aku pergi secepatnya. Apakah mata kalian masih memiliki kebijaksanaan? Maaf, kalau kami punya uang, kami bisa berbuat apa saja, tapi kalian orang miskin hanya bisa menderita. Tidak mungkin siapa yang menjadikan kalian miskin. Dia bukan orang baik, tapi nada suaranya cukup gila. Suara Su Chen terdengar, dan Surou menatap mata indahnya dengan mata merah. Kupikir kamu tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu masih sedikit berani. Rusak. Su Chen menamparkan He Zhengyu ke tanah. Ini adalah tanah Tiongkok, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Mendesis. Dia menamparkan dan memukulnya setiap kali dia bertanya. Su Chen benar-benar gila. Bagus sekali, Su Chen. Sekelompok orang buta berani datang ke China untuk pamer. Lebih baik membuang mereka keluar jendela. Benar, kita harus membiarkan mereka merasakan kekuatan kita. Nak, beraninya kamu memukul anakku. Alis He Yaoji terangkat, seolah semburan api akan keluar dari matanya. Patah. Su Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah He Yaoji dengan keras lagi. Yang terakhir memuntahkan darah dan giginya tanggal. Dia berbaring di tanah dan berteriak, tidak mampu berdiri. Aku tidak hanya akan mengalahkan putramu, aku juga akan mengalahkanmu. Cui Mingwu, kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? He Yaoji memberi perintah, dan seorang pria parubaya berusia 50-an keluar dari belakangnya. Mengenakan pakaian yang sangat kasual, meski sosoknya tidak kuat, berdiri di sana membuat orang merasa dingin. Orang Cina, jika kamu berani menyerang tuan dan tuan mudaku, hari ini adalah hari kematianmu. Cui Mingwu bergegas mendekat, dan bahkan mengeluarkan suara berburu, dan langsung menuju ke dada Su Chen. Su Chen, Cui Mingwu adalah master tinju kuno tingkat 2 kami di Republik Tiongkok. Jika dia memukulmu, setidaknya dia bisa mematahkan tulangmu. Itu hanya sampah. Su Chen berteriak tajam, mengulurkan tangan besarnya ke depan, menjambak rambut Cui Mingwu, dan membantingnya ke tanah. Telepon lewat. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar, Cui Mingwu pingsan, dan ada cairan putih dan merah di kepalanya. Otaknya dikalahkan oleh Su Chen. Ju, kamu benar-benar memukuli Cui Mingwu sampai mati. Wajah He Yaoji menjadi pucat. Dia mengetahui kekuatan Cui Mingwu dengan sangat baik. Itu adalah master tinju kuno tingkat 2 yang bermartabat, dan dia mati seperti ini. Apa latar belakangnya? Kekuatannya sangat kuat. Tidak ada di antara kalian yang pergi hari ini. Nak, jika kamu berani menyerangku, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. He Yaoji menunjuk ke arah Su Chen dan mengancam dengan keras. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Biar saya beritahu Anda, saya adalah presiden grup Samsung di negara dingin, dengan kekayaan bersih triliunan. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, industri keuangan di seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Jika Anda berani menyerang aku, kamu akan mati dengan baik. Seluruh dingin hebat Republik Tiongkok tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah, apakah kamu tidak memiliki nomor presiden di ponselmu? Hubungi dia secepatnya. Ini telah berubah menjadi masalah diplomatik.
Kita tidak perlu mengambil tindakan saat itu. Hukum Tiongkok mereka dengan sendirinya akan menanganinya. Ha Zhengyu berkata dengan keras. Bagus. Menggigil, He Yaoji mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor presiden. Yang mulia, sesuatu terjadi pada saya di Tiongkok. Seseorang ingin membunuh saya. Mohon segera beritahu mereka kepada pihak berwenang Tiongkok untuk menangani masalah ini. Ada hal seperti itu, beritahu saya siapa orang itu, saya akan menelepon pejabat Tiongkok mereka sekarang. Nama orang itu adalah Su Chen. Dia sangat kuat. Bahkan Master Tinju kuno tingkat 2 dari Great Cold Republic kita bukanlah tandingannya. Tunggu, apa katamu? Wen Changmin berteriak keras di ujung telepon. Kamu bilang nama orang itu adalah Su Chen. Ya, orang itu adalah Su Chen, tidak ada kesalahan sama sekali. Wen Changmin bingung, tapi dia tetap menjaga ketenangannya sebisa mungkin. Karena Tiongkok merupakan negara dengan wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar, banyak sekali orang yang memiliki nama yang sama. Sekarang, dia hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatinya agar Su Chen yang ditemui He Yaoji bukanlah orang yang sama dengan Tuan Su yang menguasai kerajaan Han di balik layar. Tutup telepon dulu dan unduh videonya. Saya ingin memastikan siapa orang itu. Kata Wen Changmin dengan tenang. Oke, Tuan Presiden, saya akan memulai video call sekarang, dan Anda sudah memiliki buktinya saat itu. Segera, He Yaoji terhubung ke panggilan video, dan Wen Changmin di ujung telepon dapat melihat wajah Su Chen dengan jelas. Tuan Presiden, sekarang Anda telah melihatnya dengan jelas, Anda dapat mengambil fotonya dan pergi ke pejabat untuk mengadilinya. Melihat Su Chen di kamera, Wen Changmin hampir mati ketakutan dan mengutuk. Saya meminta beberapa koin. Anda telah menyinggung Tuan Su. Anda dapat menangani masalah ini sendiri. Apakah Anda hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bersambung.